Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nuria. Saya dari Prodi PGSD Penjas kelas A 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi pendidikan, dan pentingnya psikologi pendidikan bagi seorang pendidik. Nah, secara epistemologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang. Sedangkan psikologi pendidikan adalah suatu disiplin ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh guru atau seorang pendidik agar dapat membantunya dalam memahami tingkah laku belajar anak didiknya, guna untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi serta memberikan penjelasan bahwa siswanya sedang dalam kondisi belajar yang baik atau tidak. Namun, pada prinsipnya, psikologi pendidikan merupakan alat yang penting untuk memahami tingkah laku belajar anak. Psikologi pendidikan ini sebagai alat bagi guru untuk mengendalikan dirinya dan juga memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Belajar psikologi pendidikan berarti belajar tentang aspek psikologi siswa, sehingga calon guru memiliki bekal dasar dalam melaksanakan teknik pembelajaran yang efektif diterapkan dalam keadaan karakteristik siswa tertentu. Teknik pembelajaran juga menyangkut strategi dalam pembelajaran yang disampaikan apakah dapat dimengerti oleh siswa dengan baik atau tidak. Mempelajari psikologi pendidikan bagi calon guru yang tak kalah penting yaitu konseling atau bimbingan, atau biasanya kita sebut dengan BK, bimbingan konseling. Pada psikologi pendidikan banyak sekali dibahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan manusia, sehingga seorang calon guru bukan hanya bisa mengajarkan materi pelajaran dalam kelas, tetapi juga bisa memberikan pengarahan atau bimbingan kepada siswa yang membutuhkan bantuan terkait masalah akademik. Selain bisa memberikan solusi terhadap siswa yang memiliki masalah akademik, seorang calon guru juga dapat bisa menjalin keterkaitan sosial dengan siswa. Kadang juga bisa menciptakan suasana positif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi saya yang sudah saya pelajari sebelumnya tentang perkembangan anak. Perkembangan adalah bagian dari cabang-cabang psikologi berupa suatu kajian yang dilakukan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana manusia bertumbuh dan berubah di sepanjang garis hidupnya. Jadi dapat disimpulkan yakni suatu proses perubahan yang progresif berdasarkan pertumbuhan kematangan. Tahap-tahapnya yaitu ada yang pertama, tahap sensori motorik, yaitu di usia 0 sampai 18 atau 24 bulan. Anak pada usia ini sudah dapat menggerak-gerakkan tangan, dan yang paling mendasar adalah anak sudah dapat menghisap, meraih, atau memegang dan sebagainya. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu di usia 18 bulan sampai 7 tahun. Anak telah mempunyai penguasaan bahasa, permainan yang simbolis, dan sudah mampu menirukan tingkah laku apa yang ia lihat. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada masa ini, anak mengasah kemampuan soft skill dengan melihat. Jika anak melihat benda, anak di masa ini bisa menggambar apa yang ia lihat. Yang keempat adalah tahap operasional formal, yaitu usia 11 tahun ke atas. Mulai mampu berpikir apa yang harus ia lakukan dan mampu mengambil keputusan.
Perkembangan remaja. Masa perkembangan setelah masa anak-anak dan menuju masa dewasa yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan kesadaran beragama itu ialah masa perkembangan remaja. Menurut Harlock, masa remaja yaitu sebagai periode yang penting, sebagai periode peralihan, sebagai periode perubahan, sebagai usia bermasalah, sebagai masa pencari identitas, sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, sebagai masa yang tidak realistik, sebagai ambang masa depan. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perbedaan individual merupakan pokok bahasan dasar dalam psikologi pendidikan. Psikologi individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antar orang-orang serta berbagai persamaannya. Psikologi perbedaan individual menguji dan menjelaskan bagaimana seorang berbeda dalam berpikir. Sumber perbedaan individual itu bisa dari faktor bawaan dan faktor lingkungan. Seperti bawaan tuh kita dari lahir, kita dari ibu dan bapak, dan kita tuh beda dengan ya orang lain. Dari faktor lingkungan tentang perbedaan individual merupakan pokok bahasan dasar dalam psikologi pendidikan. Psikologi individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antar orang-orang serta berbagai persamaannya. Psikologi perbedaan individual menguji dan menjelaskan bagaimana seorang berbeda dalam berpikir. Sumber perbedaan individual itu bisa dari faktor bawaan dan faktor lingkungan. Seperti bawaan tuh kita dari lahir, kita dari ibu dan bapak, dan kita tuh beda dengan ya orang lain. Dari faktor lingkungan yang akan saya paparkan ialah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Nah, menurut Ahmadi, teori belajar behavioristik mempunyai ciri-ciri yaitu: pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin disampingkan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap suatu yang kompleks, refleks, atau suatu mesin. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Kognitif. Teori kognitif merupakan teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Nah, pengaplikasian teori kognitif terhadap pembelajaran siswa itu dengan pembelajaran didesain lebih berpusat pada peserta didik, bersifat analitik, dan lebih berorientasi pada proses pembentukan pengetahuan dan penalaran. Berdasarkan pandangan kognitif tentang bagaimana pengetahuan diperoleh atau dibentuk, belajar merupakan proses aktif dari pembelajaran untuk membangun pengetahuan. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik
mampu mengembangkan potensi pada dirinya. Dalam teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Yang pertama, humaning of the classroom, dilatar belakangi oleh kondisi kelas yang kurang dalam sarana maupun prasarana, namun terfokus dalam pengembangan model pendidikan afektif. Active learning. Asumsi dasar yang dibangun dari pembelajaran ini ialah bahwa belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Selanjutnya, quantum learning. Siswa dapat menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu yang akan membuat loncatan prestasi yang tidak bisa diduga sebelumnya. Selanjutnya, the accelerated learning. Pembelajaran ini berlangsung cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Pembelajaran Ki Hajar atau teori Ki Hajar Dewantara. Ada 3 yang penting dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara dan itu sangat terkenal. Itu ialah trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo yaitu guru sebagai pemimpin, berdiri di depan dan harus mampu memberikan teladan kepada anak didiknya. Jadi guru itu sebagai contoh di depan kepada peserta didiknya. Ing Madya Mangunkarso, seorang pemimpin atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada anak didik. Dan yang terakhir yang digunakan di Indonesia itu Tutwuri Handayani, seorang pemimpin berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Lingkungannya bisa di macam-macam lingkungan, seperti lingkungan alam. Lingkungan alam ada segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam, air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan dan hewan, flora dan fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak usia dini dalam berkaitannya dengan pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar. Ini misalnya mengenal adat istiadat dan kebiasaan penduduk setempat, mengenal organisasi sosial yang ada di masyarakat sekitar, mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar, mengenal kebudayaan termasuk kesenian yang ada di sekitar, mengenal struktur pemerintahan setempat seperti RT, RW, desa, atau kelurahan dan kecamatan. Yang ketiga adalah lingkungan budaya. Lingkungan budaya yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, selain 3 macam tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan itu sering disebut dengan tripusat pendidikan yang mempengaruhi manusia secara bervariasi. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kehidupan dan perkembangan anggota keluarga. Faktor-faktor yang bisa didapat itu siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, serta perhatian orang tua. Itu pendidikan pertama dalam pendidikan itu ya di keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah.
Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan para siswanya dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib sekolah dan nilai-nilai kegiatan pembelajaran seperti bidang studi. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat kita bisa bersosialisasi, kenal dengan banyak orang, itu bisa disebut dengan pendidikan. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa, ekstrinsik dan intrinsik, untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik merupakan hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Pentingnya motivasi belajar yaitu menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar bila dibandingkan dengan teman sebaya, mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar. Bagaimana meningkatkan motivasi belajar, yaitu gunakan metode dan kegiatan yang beragam, jadikan siswa peserta aktif, memberikan masukan, hargai kesuksesan dan keteladanan, juga kenali minat bakat siswa-siswa tersebut. Evaluasi hasil belajar. Fungsi evaluasi hasil belajar dalam fungsi psikologi yaitu agar siswa memperoleh kepastian tentang status di dalam kelasnya. Bagi guru merupakan suatu pertanggungjawaban sampai beberapa jauh usaha mengajarnya dikuasai oleh siswa-siswanya. Fungsi evaluasi hasil belajar yaitu ada untuk menyeleksi murid yang selanjutnya berguna untuk meramalkan keberhasilan studi berikutnya, untuk mengetahui sebab-sebab kesulitan belajar murid yang selanjutnya berguna untuk memberikan bimbingan belajar kepada muridnya, untuk pedoman mengajar, untuk menempatkan murid dalam kelas, seperti ranking, penjurusan, kelompok belajar, dan lain-lainnya, untuk mengetahui ketepatan metode belajar. Nah, selanjutnya evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu. Artinya evaluasi harus dilaksanakan terus-menerus pada masa-masa tertentu agar penilaian memperoleh kepastian atau kemantapan dalam mengevaluasi. Yang kedua, evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Evaluasi yang mampu memahami seluruh aspek pada tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Artinya, dalam proses penilaian hanya menunjukkan pada aspek-aspek yang dinilai sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya, yang terakhir, evaluasi harus menggunakan alat pengukur yang baik. Alat pengukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi persyaratan seperti validitas, reliabilitas, dan daya pembeda. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah seperti usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa, dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan belajar yang dialaminya. Dibagi dari faktor internal siswa, gangguan atau kekurangan mampu psikofisik siswa, bisa bersifat kognitif, yang bersifat afektif, yang bersifat psikomotor.
Faktor eksternal siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan, seperti faktor keluarga, faktor sekolah, juga faktor masyarakat. Sedangkan faktor khusus yaitu sindrom, yang berarti satuan gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar itu, seperti disleksia yaitu ketidakmampuan belajar membaca, disgrafia yakni ketidakmampuan menulis, dan diskalkulia ketidakmampuan belajar berhitung atau matematika. Menjelaskan tentang inovasi untuk pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis permainan. Siapa yang tidak senang bermain game? Bermain game dilakukan untuk mengurangi rasa penat setelah belajar. Nah, bagaimana kalau belajar sambil bermain game? Suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan game disebut dengan game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk memotivasi siswa, GBL atau game-based learning tidak hanya bermain, tapi juga memberi penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat berupa level, rencana, atau hadiah yang dapat siswa ketika menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Di era digital ini, jarak seharusnya bukan lagi suatu masalah dalam dunia pendidikan. Melalui teknologi koneksi internet, kamu dapat belajar apapun dari siapapun. Ingin belajar bahasa Mandarin dengan guru dari negeri Tiongkok? Bisa. Ingin belajar, intinya tentu semua bisa kita pelajari tanpa kita harus ke negara itu. Jarak sudah bukan lagi menjadi penghalang, namun semudah apapun kamu mendapatkan akses pendidikan lewat internet, bila tidak ada komitmen untuk belajar, teknologi yang tersedia tidaklah berarti. Semua tetap berawal dari seberapa kuat keinginanmu untuk bisa. Selanjutnya adalah virtual reality dan augmented reality. Belajar menjadi lebih efektif bila kita berada langsung di lokasi di mana kita akan belajar tersebut. Seperti jika kita ingin belajar bahasa Jerman, maka akan lebih efektif kita berada di negara tersebut yang menggunakan bahasa Jerman. Dengan virtual reality dan augmented, kamu tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk belajar bahasa asing atau belajar hal lainnya. Virtual reality atau realitas maya adalah teknologi yang memungkinkan penggunaannya untuk dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan berdimensi 3 atau 3D yang disimulasikan oleh komputer sehingga penggunaannya seolah-olah terlibat secara fisik dalam lingkungan tersebut. Augmented reality atau realitas tambahan adalah teknologi yang menggabungkan benda-benda maya berbentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi dan benda-benda nyata ke dalam lingkungan nyata berdimensi 3. Lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata agar terintegrasi dan berjalan secara interaktif dalam dunia nyata. Teknologi augmented reality bisa digunakan di bidang militer, medis, komunikasi, dan manufaktur. Teknologi ini bersifat simulasi. Dengan penggabungan kedua teknologi ini, kamu bisa lebih mudah dalam mempelajari sesuatu. Misalnya bahasa asing, kamu bisa disimulasikan bahwa kamu sedang berada di negara tempat bahasa yang kamu pelajari. Kamu bisa dibuat seakan kamu berada di sana dan berbincang langsung dengan orang-orang di sana. Mungkin teknologi ini masih terlalu mahal untuk kamu, tapi bukan berarti kamu tidak bisa belajar bahasa asing langsung dengan penutur aslinya. Kamu bisa mencoba kursus online seperti
Schoolline. Schoolline kini hadir dalam bentuk aplikasi di ponselku. This